Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Heri Purwosusanto selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-temanku sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alfionita dari kelas R1C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi buku dari Ustadz Abu Fajar Al-Kolami, yaitu tentang pedoman sholat wanita. Jadi buku ini sangat diperuntukkan untuk para muslimah yang sekiranya memang ingin memperbaiki sholatnya. Oke, jadi seperti yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, sholat adalah sebuah kewajiban bagi para umat Islam, yaitu bagi muslim dan muslimah yang tentunya dikatakan wajib itu apabila mereka sudah balik. Nah, jadi sholat itu adalah berharap hati kepada Allah yang dimulai dengan perkataan lalu perbuatan. Yang dimana sebelum kita melakukan sholat kita harus mengetahui dulu dasar-dasar dari apa itu sholat, bagaimana caranya. Kemudian sholat itu tergantung dari apa aja, mengaitkan apa aja, bagaimana caranya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dalam buku ini terdapat 12 bab dengan 192 halaman yang dimana isinya itu seperti cara bersuci, cara mengerjakan sholat, tata caranya, kemudian membahas tentang sholat-sholat fardu, sholat-sholat sunnah, dan lain-lainnya. Kemudian di buku ini juga diakhiri dengan berbagai macam doa-doa pilihan seperti surat-surat pendek yang biasa dibaca ketika kita sedang sholat, misalnya seperti surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, seperti itu. Jadi seperti yang ada di buku pada bab pertama, yaitu membahas tentang bersuci dan najis. Jadi dalam buku ini membahas tentang najis, yang dimana kalau misalnya sholat itu kita nggak boleh terkena najis, kita harus dalam keadaan yang bersih. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada najis mukhafafah atau najis ringan, ya, yang dimana najis ringan itu contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air ASI dari ibunya. Nah, itu cara membersihkannya itu cukup diperciki dengan air suci. Kemudian yang kedua itu ada najis mutawasito, yang dimana najis mutawasito itu tergolong pada najis yang sedang. Contohnya itu seperti darah atau nanah. Nah, dan itu cara membersihkannya dengan dicuci sampai hilang warna dan baunya dengan air yang bersih. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalazoh, di mana najis mughalazoh itu termasuk ke dalam kategori najis yang berat. Contohnya seperti air liur anjing atau air liur babi, yang dimana cara membersihkannya itu dengan 7 kali tanah atau debu, kemudian dibilas dengan air yang bersih, air yang suci. Nah, dari tadi saya menyebutkan air suci, air suci, air suci. Jadi air sucinya itu apa? Air suci ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah air mutlak, yang dimana air mutlak itu adalah air yang bisa mensucikan, seperti air hujan, air sumur, yang memang pada intinya itu tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain. Kemudian ada air musyamas, yang dimana itu adalah air suci tapi makruh. Misalnya itu seperti airnya itu dimasukkan ke dalam wadah yang berbahan logam, yang dimana logam itu terkena sinar matahari. Nah, jadi airnya itu panas lalu dia terkontaminasi oleh zat dari logam tersebut. Jadi air tersebut tidak bisa untuk bersuci. Kemudian yang ketiga itu ada air muntah najis, yang dimana air tersebut itu kurang dari 2 kola, kemudian dia juga terkontaminasi oleh najis. Jadi sudah dipastikan bahwa air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian ada air suci yang tidak bisa mensucikan. Jadi maksudnya itu air suci tapi dia nggak bisa kita pakai untuk bersuci. Misalnya itu kayak air kelapa, jus, atau sirup, itu kan maksudnya kan air, cuma dia sudah terkontaminasi oleh zat-zat lain seperti itu. Jadi itu sudah dipastikan tidak bisa untuk dipakai bersuci. Jadi air yang kita pakai untuk bersuci itu benar-benar air yang bersih, air yang murni, seperti air sumur tadi, air mutlak tadi gitu.
Nah, jadi itu adalah dasar-dasar penting yang harus kita ketahui di awal supaya sholat kita nantinya tidak akan sia-sia. Kemudian dalam buku ini juga terdapat pembahasan tentang sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, beserta dengan niatnya, bacaannya, kayak gitu. Kemudian dalam buku ini juga menggambarkan tentang gambaran-gambaran sholat atau ilustrasi gerakan-gerakan yang biasa dipakai supaya kita tidak salah dalam mengerjakan sholatnya, supaya sholat kita memang sah dan diterima. Misalnya seperti ini, ada gerakan saat ruku, kemudian saat dia takbiratul ikram, seperti itu. Bagaimana tangan kita, bagaimana lutut kita, pandangan mata kita, seperti itu. Jadi kelebihan dari buku ini menurut saya memang penjelasannya cukup singkat, cukup padat dan jelas. Kemudian juga sangat praktis ya bagi para pemula mungkin, atau mungkin bagi para muslimah yang ingin memperbaiki sholatnya dengan baik secara praktis tanpa diajarkan oleh guru. Buku ini sangat bagus sekali. Terlepas dari itu, buku ini juga memiliki kekurangan yang menurut saya memang isinya memang bagus, cuma untuk isi-isinya ini itu seperti font atau size-nya, kemudian dari ilustrasi gambarnya itu agak kurang menarik ya, karena memang seperti buku-buku pada umumnya yang mengajarkan tentang tata cara sholat, seperti buku-buku yang saya pernah baca atau yang saya tahu, itu memang seperti ini aja gitu, jadi kayak agak kurang menarik seperti itu. Jadi pada dasarnya buku ini memang sangat bermanfaat bagi kita para umat Islam, tentunya bagi para muslimah yang memang ingin memperbaiki sholatnya, karena memang buku ini terbilang sangat lengkap, sangat bagus, sangat cocok sekali untuk dipelajari tanpa menggunakan guru, karena ini memang bukunya sangat praktis. Baik, sekiranya seperti itu resensi buku dari Ustadz Abu Fajar Al-Qolami, yaitu tentang pedoman sholat wanita. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.